Masyarakat, para penonton yang berada di sepanjang aliran Batang Kuantan di tepian Narosa Teluk Kuantan ini masih tertuju pandangan dan matanya ke hulu Pancang Star, sehingga mereka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu jalur andalannya. Dan yang tidak kalah menariknya kami kira adalah hilir ketiga Tua Kala Jengking Muda Indragiri Sedda Inhu yang baru saja mengukir prestasi di Kecamatan Kuantan Hilir baru-baru ini sebelum memasuki kota Teluk Kuantan atau di tepian Narosa Teluk Kuantan, berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP Pau Angit yang juga baru saja menjadi sang juara 2 kali berturut-turut di Sentajoraya dan Kecamatan Benai. Nah, bersiap sudah putri bungsu Dubalang Hitam berada di sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapedak Wansing. Gagal dilepas. Belum ada satu kali hilir pun pada hilir yang putaran kedua. Akan dilanjutkan dengan hilir ketiga, yang ini adalah merupakan final putaran kedua, yakni Tua Kala Jengking Muda Indragiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP. Mampukah Siposan Rimbo RAPP dari Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya Pau Angin ini? Nah, sudah dilepas Tua Kala Jengking Muda Indragiri berhadapan dengan Siposan Rimbo RAPP, berada di posisi jalan sebelah kanan. Langsung saja berdiri si tukang tari Tua Kala Jengking Muda Indragiri dari Sedda Inhu Kabupaten Indragiri Hulu, berada di posisi jalan sebelah kiri. Pertanda haluannya meninggalkan sudah Siposan Rimbo RAPP dari Pau Angin Kecamatan Panian yang berada di sebelah kanan. Tidak mau ketinggalan, nampaknya anak pacuan daripada jalur Siposan Rimbo RAPP. Langsung saja nampaknya dengan gesit mengayuhkan pendayungnya untuk kembali menyamakan haluan dengan Tua Kala Jengking Muda Indragiri dari Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri ini. Nah, menari-nari sudah si tukang tari Tua Kala Jengking Muda Indragiri yang berada di sebelah kiri. Pertanda haluannya berada di depan haluan jalur Siposan Rimbo RAPP yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Keadaan sementara masih dipertahankan oleh jalur Kala Jengking Tua Kala Jengking Muda Indragiri ketika membelah pancang pemisah yang keempat tadi. Nah, berangsur-angsur nampaknya Siposan Rimbo yang tadinya tertinggal ambil alih kemenangan sementara atas haluan jalur Tua Kala Jengking Muda Indragiri yang berada di sebelah kiri ini. Apa yang terjadi? Membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Siposan Rimbo RAPP yang tadinya mendahului nampaknya kembali tertinggal sudah sedikit oleh haluan jalur Tua Kala Jengking yang berada di sebelah kiri ini. Apakah Siposan Rimbo akan mampu ditutup Tua Kala Jengking atau Siposan Rimbo? Atau apakah Siposan Rimbo sang juara bertahan ini akan dipulangkan oleh Tua Kala Jengking? Masuk! Saudara-saudara, benar-benar tumpah ruah masyarakat Kuantan Singi memberikan aplaus, memberikan dukungan kepada dua buah jalur yang bertarung. Satu menegakkan Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua tentunya bendera Kabupaten Kuantan Singingi. Bendera mana yang berkibar pada sore hari ini? Apakah Tua Kala Jengking Muda Indragiri bisa menundukkan juara bertahan Siposan Rimbo RAPP? Sama-sama kita akan dengarkan keputusan Dewan Hakim. Yang jelas kedua buah jalur, anak pacuan kedua buah jalur ini masih terkulai lemas di hulu, masuk kami di hilir pancang pinus ini. Mereka bertarung dari awal sampai akhir. Kedua Tua Kogi Dubalang Putri Bungsu Dubalang Hitam, Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian Sedda Inhu berada di sebelah kiri.
berhadapan dengan jalur Meriam Onggang Parau. Apakah satu di antaranya juga Indragiri Hulu, yang kedua adalah Meriam Onggang Parau Kabupaten Kuantan Sengingi? Apakah Meriam Onggang Parau juga harus bertepuk lutut di jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam, atau Meriam Onggang Parau memperlihatkan kebolehannya nanti ataupun mampu memulangkan Putri Bungsu Dubalang Hitam membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Dalam keadaan sementara Putri Bungsu Dubalang Hitam nampaknya unggul sementara atas haluan jalur Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing dari kepala pulau Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, melintas sudah, membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Nampaknya Meriam Onggang Parau yang tadinya tertinggal berusaha untuk menyamakan haluan dengan Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebagian sebelah kiri ini. Pancang pemisah yang kelima menembus sudah, nampaknya mereka membelah sudah pancang pemisah yang kelima ini. Nampaknya Meriam Onggang Parau masih dalam keadaan tertinggal sedikit saja di depan haluan Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebelah kiri. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam berada di sebelah kiri, Meriam Onggang Parau berada di sebelah kanan. Jalur mana yang akan mampu lebih awal menempuh garis finish belum dapat kita pastikan, tinggal beberapa meter. Masuk. Baik saudara penonton dan saudara pendengar dimanapun anda berada, baru saja sah dilepas hilir pertama Tuah Koyi Dubalang Rajo dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah mengambil jalan sebelah kiri, sedangkan berhadapan dengan Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung Kecamatan Gunung Toar mengambil posisi jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Tuah Koyi Dubalang Rajo menyelip ke depan atas haluan jalur Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan dan dipertaruhkan oleh jalur Tuah Koyi Dubalang Rajo sampai menembus garis akhir, ataukah sebaliknya Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung yang bakal memulangkan Tuah Koyi Dubalang Rajo? Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima, masih memimpin dengan tipis Tuah Koyi Dubalang Rajo dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah. Menari-nari sudah si tukang tari haluan jalur Tuah Koyi Dubalang Rajo yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Tuah Koyi Dubalang Rajo masih memimpin atas jalur Juragan Kuantan RAPP yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya Juragan Kuantan mencoba sekuat tenaga untuk memperpendek jarak ketinggalan, bahkan menyamakan haluan. Namun pancang finish sudah semakin dekat. Perjuangan dua buah jalur ini bakal berakhir. Masuk ke hilir yang pertama. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir kedua, Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian umum Sedainhu dari Rebang Tengah Barat Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Meriam Onggang Parau Bapeda dari kepala pulau Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Putri Bungsu Dubalang Hitam Sedainhu. Baik saudara-saudara, akhirnya hilir yang kedua tadi Putri Bungsu Dubalang Hitam mampu memulangkan Meriam Onggang Parau dari kepala pulau Basrah Kecamatan Kuantan Hilir. Sementara di hulu pancang awal siap-siap dua buah jalur Sialang Soko Putri Mandi dari Stako Raya Pranap jalan sebelah kiri berhadapan dengan si Jonti Lawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu Cerenti mengambil posisi jalan sebelah kanan.
jalur ini masih memimpin atas haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi. Namun nampaknya saudara-saudara, Sialang Soko dengan tenaga yang masih full kami kira memperpendek jarak ketinggalan, bahkan sama sudah haluan. Kedua buah jalur ini sedikit berbelok nampaknya. Sialang Soko Putri Mandi dari Stakor Raya Pranap yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima. Sama sudah ke dua buah jalur ini. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan saat ini? Namun yang jelas saudara-saudara, kembali ambil alih kemenangan sementara nampaknya si Jontik Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kanan, ditempai secara ketat oleh Sialang Soko Putri Mandi yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, dua buah jalur masih bertarung habis-habisan saudara-saudara. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan saat ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas perjuangan dua buah jalur ini bakal berakhir tinggal beberapa meter ke depan. Masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kembali nampaknya saudara-saudara, perpacuan hilir yang keempat ini betul-betul menegangkan. Jika kita review ke belakang, dua buah jalur hilir keempat ini saling silih berganti untuk memimpin jalannya perpacuan, di mana tadi saat berada di kawasan pancang pemisah yang kedua, Sialang Soko Putri Mandi dari Stakor Raya Pranap memimpin atas haluan jalur si Jontik Lawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu Cerenti. Namun saat berada di kawasan pancang pemisah yang ketiga, baik saudara-saudara, berpacu dua buah jalur saat ini. Panglima Olang Putih Sedda Kuansing Sungai Ala Hulu Kuantan jalan sebelah kiri. Linggar Jati JARAPP Pulau Kumpai Pangian mengambil posisi jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Panglima Olang Putih Sedda Kuansing unggul atas haluan jalur Linggar Jati JARAPP dari Pulau Kumpai Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah keunggulan sementara ini mampu dipertahankan ataupun dipertaruhkan oleh jalur Panglima Olang Putih Sedda Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah sebaliknya Linggar Jati JARAPP yang bakal akan memudahkan Panglima Olang Putih masih memimpin saudara-saudara. Saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, pancang pemisah yang kelima. Panglima Olang Putih memimpin tipis di depan. Namun saudara-saudara, nampaknya Linggar Jati JARAPP menyelip ke depan, menyamakan haluan kedua buah jalur ini. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Sama sudah haluan kedua buah jalur ini. Siapakah yang memimpin? Siapakah yang terdepan? Apakah Panglima Olang Putih yang di jalan sebelah kiri, ataukah Linggar Jati JARAPP? Betul-betul sama, betul-betul imbang saudara-saudara. Pancang finish sudah semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim.
depan pancang pemisah yang ketiga. Sementara unggul secara tipis Tua Kelaja King Muda Indragiri dari Danau Baru, Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan. Sementara ditempel secara ketat oleh haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam dari Redang Rengan Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri. Nah, masih keadaan sementara, masih Tua Kelaja King Muda Indragiri berada di posisi jalan sebelah kanan, unggul sementara atas haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di sebelah kiri ini. Keadaan sementara masih dipertahankan sampai pertengahan pancang terakhir ini. Keadaan ini apakah dapat langsung nanti berubah setelah Putri Bungsu Dubalang Hitam ini berangsur-angsur nampaknya sedikit demi sedikit melejit ke depan atas haluan jalur Tua Kelaja King Muda Indragiri. Tapi perjuangan mereka akan berakhir tinggal berapa meter ke depan. Nah, 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang kedua. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara-saudara, sama-sama dari Indragiri Hulu, satu dari Redang Rengat Indragiri Hulu, yang satu dari Danau Baru Indragiri Hulu. Sudah sampai di finish, belum dapat kita pastikan haluan mana yang menembus lebih awal ke garis finish. Tentunya kedua buah jalur ini akan diumumkan pemenangnya oleh Dewan Hakim. Nah, hilir ketiga sah sudah dilepas. Tua Kogi Dubalang Rajo Kesbangpol dari pintu Gobangkari, Putih Mandi Mayang Terurai PT TBS Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik. Ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, nampaknya kedua buah jalur ini, haluan kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berimbang, berada lebih kurang 5 meter di depan pancang pemisah yang keempat. Nampaknya Tua Kogi Dubalang Rajo sedikit demi sedikit melejit sudah haluannya dari jalur Putih Mandi Mayang Terurai dari Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik. Tertinggal sudah Putih Mandi Mayang Terurai PT TBS. Sementara kesempatan masih terbuka lebar. Mereka tetap berpacu, mendayung, mengayuh daripada pengayuh atau pendayungnya sekuat tenaga. Yang jelas Tua Kogi Dubalang Rajo tetap saja terdepan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tak seorang pun berdiri si tukang tari yang berada di depan. Perjuangan semakin ketat, perjuangan semakin sengit. Yang tadinya mendahului, sekarang nampaknya Putih Mandi Mayang Terurai berangsur-angsur sudah sedikit demi sedikit kembali melejit ke depan. Namun Tua Kogi Dubalang Rajo berdiri sudah si tukang tari yang berada di depan atas haluan jalur Tua Kogi Dubalang Rajo ini. Pertanda haluannya mendahului hanya tipis saja di depan atas haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, berimbang sudah haluan kedua buah jalur yang berpacu pada hilir yang ketiga. Apakah Tua Kogi Dubalang Rajo atau Putih Mandi yang berada di sebelah kanan? Nah, masuk sudah hilir yang ketiga. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Baik, untuk liputan hilir pertama inilah rekan kami John Simon. Terima kasih rekan Ordenianto. Baik saudara penonton, saudara pengunjung dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi menembus garis akhir dua buah jalur di hilir yang ketiga, yakni Tua Kogi Dubalang Rajo Kesbangpol dari pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah yang tadinya mengambil posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putih Mandi Mayang Terurai PT TBS Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik yang mengambil posisi jalan sebelah kanan. Saat ini dua buah jalur di hilir yang ketiga ini masih berada di sebelah hilir kami melaporkan, di mana nampaknya stamina kedua pemacu dari dua buah jalur ini terkuras habis, sehingga berlahan-lahan tapi pasti
Sudah dilepas hilir yang pertama. Panglima Orang Putih Seda Kuansing Sungai Ala Hulu Kuantan mengambil posisi jalan sebelah kiri. Si John Tiaklawi Pulau Tanamo dari Pulau Jambu Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Baru saja meninggalkan pancang pemisah yang pertama, membelah pancang pemisah yang kedua. Dari kejauhan, Panglima Orang Putih Seda Kuansing memimpin tipis atas haluan jalur si John Tiaklawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dengan tenaga yang masih full kami kira si John Tiaklawi tidak mau menyerah begitu saja. Sedikit demi sedikit nampaknya memperpendek jarak ketinggalan, bahkan akan ambil alih kemenangan sementara. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih memimpin dengan tipis Panglima Orang Putih Seda Kuansing Sungai Ala yang berada di jalan sebelah kiri, ditempel secara ketat oleh si John Tiaklawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dengan meyakinkan nampaknya si John Tiaklawi Pulau Tanamo sedikit demi sedikit menyusup ke depan untuk menyamakan haluannya. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Sama sudah saudara-saudara, haluan dua jalur ini, siapakah yang terdepan? Apakah Panglima Orang Putih Sungai Ala yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah si John Tiaklawi Pulau Tanamo yang terdepan? Nah, betul-betul imbang, betul-betul sama saudara-saudara. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, perjuangan masih diberikan oleh kedua buah jalur. Namun pancang finish sudah semakin dekat. Perjuangan keduanya akan segera berakhir. Tinggal beberapa meter ke depan. Masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Oleh karenanya, kepada kita bersama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendengar kami, kepada para penonton yang setia selama 4 hari bersama kami di Kuansing FM di tepian Narosa Teluk Kuantan, baik itu yang berada di sepanjang Desa Sawah hingga Koto Taluk maupun di seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah ini. Dan tentunya tidaklah elok kiranya jika seandainya pelaksanaan pacu jalur ini kami liput melalui radio pemerintah daerah Kuantan Singingi apabila nanti bersamaan dengan seruan azan tanda masuknya sholat fardu maghrib. Oleh karenanya, sebagai masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan adat, oleh karenanya kami mohon maaf kepada kita bersama. Kami hanya punya waktu tinggal 10 menit lagi ke depan. Setelah itu tentunya kami akan undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetap informasi ini akan tetap kami berikan kepada para pendengar tentang hasil akhir dari perjuangan dari perpacuan yang dilaksanakan di tepian Narosa Teluk Kuantan yang sebentar lagi akan dilaksanakan putaran segitiga final, yang mana jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18:06 waktu Indonesia Barat.